Kita tidak diciptakan seperti itu oleh Tuhan. Kegerakan Tuhan di masa lalu dalam hidup kita itu bukan menjadi sejarah, tapi itu menjadi bibit, menjadi benih, di mana Tuhan tiupkan nafas kehidupan di debu itu untuk menikmati. Ku tak dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa firman dan Roh-Mu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat menyongsong tahun baru 2022. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, izinkan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi atas dukungan seluruh jemaat dalam masa kehilangan saya atas berpulangnya Bapak saya, dan luar biasa perhatian seluruh jemaat Tuhan, baik kaum pria, kaum wanita, pemuda, remaja, ya, majelis jemaat, tua-tua sidang, dan semua anak-anak, semua yang sudah memperhatikan. Dan puji Tuhan, jika pada malam hari ini kita bisa kembali bersekutu bersama, mendengar firman Tuhan, mari kita akan melihat di dalam kitab Keluaran, dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Ada sebuah pesan yang perlu untuk kita pelajari pada malam hari ini, supaya kita memahami arah dan tujuan kita memasuki tahun 2022. Jika sudah ketemu, bisa serukan haleluya. Kita akan membaca bersama-sama satu ayat ini. Kitab Keluaran, pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Pada hitungan yang ketiga, 2, 3. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Dari satu ayat ini kita mempelajari bahwa Tuhan ingin mendorong dan bahkan mendidik umatnya untuk maju pada sesuatu yang lebih baik. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian memperhatikan sekali lagi teks di dalam ayat 30 ayat yang ke-8 ini, Bapak Ibu bisa memperhatikan kata-kata yang ditulis bahwa Tuhan berikhtiar untuk turun kemudian melepaskan bangsa Israel dari tangan orang Mesir. Kemudian dia menuntun mereka keluar dari negeri itu. Tujuannya kemana? Tujuannya kemana? Baca. Ke suatu apa? Negeri yang baik dan luas. Negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi Tuhan ingin menuntun umatnya dari penjajahan, perbudakan Mesir ke tempat yang lebih baik, tempat yang luas, tempat yang berlimpah. Jadi ide Tuhan sebetulnya menyeluruh di dalam firman Tuhan kepada umat manusia ciptaannya seperti itu. Dia mau mendorong, mendidik umatnya, bahkan menantang umatnya untuk mau memegang tangannya, dan dia akan menuntun mereka untuk maju ke sesuatu atau ke tempat yang lebih baik.
Jadi itu terus ide Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kita mempelajari bagaimana sikap kita seharusnya ketika memahami dan percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang punya sifat seperti itu. Karena tidak mudah untuk menerima sifat Tuhan yang mau menuntun kita memasuki satu hidup yang lebih baik, satu tempat yang lebih baik, satu kesempatan yang lebih luas. Ya, karena sejarah mencatat orang Israel pun tidak mudah menerimanya. Mari kita membaca dalam kitab Bilangan pasal 11 ayat yang kelima. Ketika bangsa Israel sudah masuk dalam tuntunan Tuhan melalui perjalanan yang berat di padang gurun, ada satu komentar yang kelihatannya remeh dan lucu kalau kita lihat pada hari ini. Mari kita baca sama-sama pada pada hitungan yang ketiga. Jika sudah siap bisa serukan haleluya. Bilangan 11 ayat yang kelima, 2, 3. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada apa? Mentimun dan semangka, terus bawang pere, bawang merah dan bawang putih. Puji Tuhan, saya dengar bawang lagi turun harganya. Dan problemnya cabai naik, aduh itu masalah besar. Yang diingat bukan, ya ampun, bukan sebuah kegerakan atau sesuatu yang luar biasa, tetapi yang simple. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian peka memperhatikan itu, bangsa Israel sedang bersungut-sungut tentang makanan yang Tuhan berikan dari langit, mana yang turun setiap hari. Mereka bandingkan dengan ikan. Ikan itu ada di atas atau di bawah air? Ikan biasanya hidupnya di mana? Di atas atau di bawah air? Di dalam air ya, di bawah ya? Ikan. Kemudian timun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih, ya mentimun ya menggantung ya. Kemudian semangka di bawah ya, di tanah ya. Dan lebih parah lagi yang mereka rindukan apa? Bawang pre, tambah masuk lagi ke dalam. Bawang merah itu ada di mana? Di bawah tanah lagi. Ya, bawang merah bukan seperti rambutan ya, di pohon bukan ya, di bawah. Bawang putih juga di dalam tanah, umbi-umbian. Jadi Tuhan kasih mereka dari langit, yang mereka mau, yang di bawah, makin ke bawah, semakin ke bawah. Manusia lucu memang. Dan inilah perjuangan Tuhan mendidik kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, Tuhan berusaha untuk menuntun umatnya. Ya, sama seperti kita, ya, kalau punya anak kecil, ya, saya punya 3 anak, ada tahap-tahapnya. Ketika mereka masih belum bisa berguling, ya masih aman, mereka cuma tidur saja. Tapi kalau sudah berguling kita perlu jaga-jaga di tempat tidur. Sudah bisa bangun, lebih ekstra hati-hati. Bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan, apalagi saat belajar berjalan. Punggung ini menuntun mereka, mau kemana dia. Ya, sudah bisa jalan, baru-baru belajar jalan, wah kita juga ngikutin kemana dia. Betul-betul memang perlu sebuah usaha untuk membuat dia akhirnya bisa berjalan sendiri, kemudian bahkan bisa berlari dan melompat, atau melangkah sampai ke tujuannya itu, kita perlu usaha untuk mendidik mereka. Dan Tuhan melakukan itu. Ketika bangsa itu keluar dari Mesir, Tuhan tidak tinggalkan, udah kamu udah merdeka, udah keluar sana, udah jalan. Tidak. Di dalam Keluaran pasal 40 ayat 36 sampai 37, Tuhan memberikan pimpinan keajaiban yang supranatural. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik.
Sejak bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Aturannya hanya satu. Kalau awan itu sudah naik, apapun yang kamu lakukan, sedang siap atau tidak siap bongkar kemah, ikut. Tetapi kalau awan itu diam di satu tempat, ya, apapun juga yang terjadi, kamu harus tinggal di situ. Diam di situ. Jadi Tuhan memberikan tuntunan kepemimpinan dari tiang awan dan tiang api ini, di mana aturannya mau tidak mau. Kapanpun Allah menginginkan bangsa Israel berangkat, mereka harus berangkat. Jika mereka memaksa untuk tidak mau berangkat, bangsa itu akan berisiko kehilangan hadirat Tuhan. Ya karena tiang awan itu nggak akan nunggu mereka. Tiang awan itu akan berdiri ya, akan terangkat ya, saya mengambil kata dalam Alkitab, akan terangkat dan bergerak. Kalau dia sudah nyaman di daerah itu, bangsa Israel nyaman di daerah itu dan mereka tidak mau mengikuti tuntunan lagi, resiko terbesar mereka adalah kehilangan hadirat Tuhan, kehilangan tuntunan dan kepemimpinan Tuhan. Dan inilah yang akan kita pelajari, karena Alkitab penuh dengan contoh-contoh gerakan Allah yang dengan jelas menunjukkan mana orang yang mau ikut dengan gerakan Tuhan, mana orang yang tidak mau ikut. Mana orang yang mau dituntun oleh Tuhan dan mana orang yang tidak mau dituntun oleh Tuhan. Beserta dengan resikonya. Yang menolak tuntunan Tuhan ada resikonya. Yang mau mengikuti tuntunan Tuhan ada berkat tersendiri yang mereka terima. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah gambaran yang akan mewarnai apa yang kita pelajari di tahun 2022 ini. Makanya tadi saya merenungkan, sampai tadi baru saya merenungkan. Pertama saya memberikan judul reset untuk khotbah ini. Ya. Tetapi Roh Kudus memberikan ilham. Nah, kurang tepat reset. Kalau reset itu kembali ke semula. Malah ini kita sedang bersiap untuk menghadapi reset. Kita enggak reset, kita shift istilahnya. Kalau reset di dalam bahasa Inggris itu reset, kembali ulang ke semula. Itu reset, udah start, ada yang perlu untuk diulang, start ulang lagi, balik lagi ke titik awal. Tetapi kalau shift itu artinya bergerak dari satu titik ke titik yang baru dalam langkah yang pendek. Itu shifting, berganti, move, berjalan, bergerak ke satu titik yang baru. Dan akhirnya saya langsung kasih tahu ke multimedia, tolong ganti. Jadi lebih nyaman rasanya, judulnya shift. Bergerak, maju ke satu titik yang baru dalam jarak yang pendek. Dan memang benar, ini yang mewarnai apa yang akan kita pelajari. Saya kembali untuk memberikan contoh. Di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-16, ayat 15 sampai 21. Kita akan membahas tentang mana. Bapak Ibu Saudara sekalian tahu artinya mana? Ada yang tahu artinya mana? Ada yang tahu? Apa itu artinya mana? Enggak tahu. Yang tahu saya berikan hadiah. Nasi kotak nanti di depan, free. Saya sudah bilang tadi artinya, apa itu artinya mana? Ngerti Bapak Ibu? Apa itu artinya mana? Iya, di dalam bahasa Ibrani, ketika orang Israel melihat titik-titik putih di rumput seperti embun, mereka bilang, mana? Artinya, apa itu? Jadi apa itu? Artinya mana? Enggak nangkep. Ya, nanti suatu saat kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah
di tahun 2029 mungkin, kalau sudah menangkap bisa ketawa. Ya. Baik, saya kembali ke Keluaran pasal 16, ayat 15 sampai 21. Kita akan baca bergantian. Ya. Pada hitungan baca bergantian, saya akan baca ayat 15, Bapak Ibu baca ayat 16, begitu seterusnya sampai ayat 21. Sudah siap? Atau masih bingung memikirkan arti kata mana? Mana itu artinya apa itu? Ya. Apa itu artinya mana? Iya. Jadi bukan roti artinya bukan, artinya apa itu? Ya, what's that gitu. Ya. Baik. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Tuh artinya, ya, mau pakai ini, mau pakai itu, ya, karena kalau mereka pegang ya ini. Itu mana? Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. 16. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mana itu harus dimakan pada hari itu juga. Besoknya harus diambil lagi, ulang. Tidak boleh menyimpan pada hari itu, kecuali di hari Sabat. Jadi mana pada awalnya dia enak rasanya dan tidak boleh disimpan. Begitu juga yang Tuhan ingin kita memahami. Bahwa ketika Musa menunjukkan ini adalah roti yang diberikan Tuhan untuk menjadi makanan mereka, Musa menjadi alat Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyatakan kepada bangsa Israel bahwa apa yang Tuhan sediakan kepada mereka sebagai makanan, sebagai sumber hidup mereka, Tuhan akan siapkan itu terus setiap hari, baru setiap hari. Masalahnya, seperti yang saya jelaskan tadi, setiap Tuhan ingin menuntun umatnya, ingin mendidik umatnya kurang begitu paham maksud Tuhan. Maka dari itu ada saja yang menyimpan mana itu dan akhirnya busuk, berulat. Dan di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 35, Tuhan Yesus menjelaskan seperti ini kepada orang-orang yang mendengar apa yang Tuhan jelaskan tentang dirinya. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jika mana
harus terus dikumpulkan setiap hari. Jika mana harus terus diambil setiap hari, setiap pagi, dan tidak bisa disimpan. Itu menggambarkan bahwa firman Tuhan yang kita terima setiap hari itu segar untuk hari itu. Gambaran mana adalah gambaran firman Tuhan. Jadi rahasia supaya kita tidak lapar dan tidak haus tentang firman Tuhan, setiap hari firman itu harus kita terima, harus kita makan, harus baru setiap hari. Itu adalah usaha untuk kita menikmati kesegaran dari Tuhan setiap hari. Karena pewahyuan hari ini baik untuk hari ini. Pewahyuan besok itu untuk besok. Dan begitu juga dengan masalah. Masalah hari ini adalah masalah untuk hari ini. Masalah besok adalah untuk besok. Sehingga yang Tuhan inginkan dari kita ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, kita menikmati firman Tuhan itu dan menghidupi firman Tuhan itu setiap hari. Bukan sebuah ingat-ingatan atau kenangan akan firman Tuhan, tetapi menikmatinya setiap hari. Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 34, Tuhan menjelaskan ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Tuhan mendidik kita dari bangsa Israel sampai kepada kita umat Tuhan untuk memahami tentang firman Tuhan, memahami Yesus, untuk mengenal Dia. Kita mengenal Dia setiap hari, bertemu Dia setiap hari, makan firman-Nya setiap hari. Di tahun 2021, prestasi rohani kita untuk tahun 2021. Di tahun 2022, itu adalah perjalanan kita mengikuti tuntunan Tuhan setiap hari lagi. Jadi kita tidak bisa diam dan kemudian kita memuji diri kita, saya sudah melakukannya tahun 2021 dengan baik. Tahun 2022, ya saya sudah ngikutin 2021. 2022, iya sudahlah, saya ya biarkan saja. Saya sudah 2021, bukan begitu. Ketika kita sudah menikmati berkat Tuhan, firman Tuhan di 2021, masuk ke tahun 2022, malah melangkah lebih lagi untuk mendapatkan kesegaran terus setiap hari. Saya ambil contoh yang berikutnya lagi. Ini yang terakhir contohnya. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian ada yang masih ingat dengan Nehustan. Nehustan ini adalah ular tembaga yang dibuat oleh Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel dari gigitan ular berbisa. Di dalam kitab Raja-Raja, dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal 18 ayat yang keempat, saya bacakan. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ular yang dibuat oleh Musa itu berguna untuk saat itu. Untuk dalam peristiwa bangsa Israel digigit ular, itu saja. Tetapi berikutnya, ular itu tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk disimpan. Ya, patung ular tembaga maksud saya, bukan ular hidup. Ya. Saya memahami ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian sangat awam dengan Alkitab. Karena itu saya akan ceritakan saja, ya, karena saya tidak bisa memaksa untuk Bapak Ibu memahami lebih jauh. Saya ceritakan seperti ini dari Bilangan pasal yang ke-21 ayat 8 sampai 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup.
Jadi itu solusi yang Tuhan berikan pada zaman Musa. Kemudian jika tadi di dalam kitab 2 Raja-Raja kita melihat ular itu dihancurkan oleh Raja Hizkia, jarak antara zaman Nabi Musa sampai pada zaman Hizkia itu lebih dari 1000 tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Ular itu masih disimpan untuk menjadi souvenir, menjadi kenang-kenangan, bahkan yang lebih parah, menjadi berhala yang disembah dan dikeramatkan. Tuhan tidak pernah menginginkan itu. Maka itu Raja Hizkia kemudian mengambil sikap yang dipuji oleh Tuhan, dia menghancurkan ular itu. Bayangkan. Dari zaman Musa sampai kepada zaman Hizkia, itu sudah melewati Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, dan terus sampai ke Raja-Raja Hizkia. Akhirnya, waktu yang panjang, waktu yang lama, bangsa Israel terjerumus dalam penyembahan berhala, gara-gara melihat monumen ini yang Tuhan pakai di waktu itu. Hanya saat itu. Setelah itu Tuhan tidak berharap ada penyembahan kepada patung ular tembaga itu. Pesan yang ingin Tuhan berikan kepada kita, pekerjaan Tuhan atau kegerakan Tuhan itu bukan sebuah monumen, bukan sebuah sejarah yang kita kemudian puji-puji dari diri kita sendiri. Tuhan tidak menciptakan kita untuk menjadi dari debu tanah untuk kemudian menjadi patung, monumen yang kemudian diam. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian paham ini. Tuhan menciptakan kita dari debu tanah, Dia tiupkan kita nafas kehidupan. Supaya dari hidup kita ini, kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Bukan untuk menjadi dari debu dibentuk jadi patung, bukan. Dan kemudian kita kagum dengan patung itu, dengan monumen itu. Dia nggak kemana-mana. Monas yang kita kagumi di Jakarta, kemana dia? Masa udah ratusan tahun ya Monas itu ya? Saya lupa umurnya berapa. Patung berapa tahun, Pak? Ada 100 tahun? Lebih ya? Jadi kebanggaan bangsa Indonesia ya? Tapi dia kemana? Tetap di situ. Ya baiklah, kalau bukan itu ada patung Liberty, ada monumen-monumen yang lain. Sebuah kebanggaan, sebuah catatan sejarah. Tapi dia kemana? Tidak kemana-mana. Bapak Ibu ke New York, masih ada dia di situ sampai sekarang. Bapak Ibu ke Jakarta, dari sekarang sampai 20 tahun kemudian, dia masih ada di situ. Walaupun hampir terancam, mau dipakai gelanggang balapan. Ya. Tapi karena dia monumen, diam. Beneran besar, ada patung di situ yang besar, patung Bapak Cilkeribut ya yang menghadap situ ya. Ya sudah jadi, dia diam di situ. Kita tidak diciptakan seperti itu oleh Tuhan. Kegerakan Tuhan di masa lalu dalam hidup kita itu bukan menjadi sejarah, tapi itu menjadi bibit, menjadi benih, di mana Tuhan tiupkan nafas kehidupan di debu itu untuk menikmati, untuk mengikuti, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, belajar hidup, belajar berbuah, belajar berdampak. Saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian mengerti kedalaman dari apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita pada saat ini. Tuhan ingin kita mengetahui bahwa gerakan Allah adalah gerakan yang progresif, gerakan yang maju, gerakan yang membawa kita ke arah yang lebih baik. Boleh tunjukkan PowerPoint saya lagi? Di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-19. Mari kita membaca. Jika sudah siap bisa serukan haleluya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-19 pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Dengan demikian, belum semua. Sudah keluar? 2 Petrus 1 ayat yang ke-19. 2, 3.
Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti apa? Memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai apa? Fajar menyingsing, terus dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Bapak Ibu lihat progresifnya, lihat kegerakannya, pelita itu di mana? Seperti pelita. Yang kemudian terus bercahaya seperti apa? Matahari terbit. Boleh PowerPoint saya supaya mereka tidak ketinggalan? Kemudian dari matahari terbit, ya, matahari atau fajar yang menyingsing sampai kepada apa? Bintang timur. Bintang timur yang bersinar. Lebih berguna mana? Bintang sama matahari, Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih berguna mana? Lebih berguna bintang kan? Karena matahari itu nggak ada gunanya. Dia bersinar di saat pagi dan sampai sore hari yang terang benderang. Bintang itu berguna karena dia bercahaya di malam hari. Hanya orang pintar yang akan ketawa. Bapak Ibu nggak nangkap ya? Baik, puji Tuhan, nggak apa-apa. Nanti di tahun 2039, jika Bapak Ibu merenungkan kembali khotbah ini, baru dapat nangkep. Lebih berguna mana? Matahari daripada bintang? Hah? Matahari bersinarnya di terang, di pagi sampai sore hari kan matahari bersinar? Iya. Kalau bintang kan enak ya, dia bersinar di malam hari ya, bisa jadi penuntun, ada rasi bintang gitu ya. Bingung. Tuhan hanya ingin berbicara kepada jemaat GPDI Philadelphia seperti itu. Mengakhiri tahun 2021, jangan bangga dengan sejarah. Walaupun sebuah kegerakan yang besar, walaupun sebuah api seperti api Pantekosta yang kita elu-elukan, yang kita nikmati, yang kita sudah hidupi. Memasuki tahun 2022, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar untuk memiliki wawasan yang lebih luas, tetapi dengan iman yang lebih fokus. Maksudnya apa? Wawasan yang lebih luas. Saya sengaja memberikan joke-joke dengan level perlu dipikirkan dulu baru ketawa. Ya, bukan joke-joke yang biasa. Jarang orang mengerti. Inilah maksud saya. Supaya jemaat GPDI Philadelphia memiliki wawasan yang luas. Belajar apa yang terjadi tentang perubahan dunia ini. Belajar apa yang terjadi tentang situasi dan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Tetapi iman kita tidak tergerus dengan apa yang kita pelajari itu. Iman kita malah semakin fokus untuk melihat bahwa di dalam setiap perubahan zaman, di dalam setiap perubahan apapun yang terjadi di dunia ini, firman Tuhan akan terus hidup, firman Tuhan akan terus berkembang, bahkan kita pun akan terus hidup, bertumbuh dan berkembang, berbuah. Jadi kita tidak tergerus dengan adanya ancaman ini dan itu, kita tidak takut karena firman Allah membuktikan sampai saat ini di dalam situasi dan kondisi yang tentu jauh berbeda dari 4.000 tahun yang lalu, dari 3.000 tahun yang lalu, 2.000 tahun yang lalu, 1.000 tahun yang lalu, sampai di 2021 ujung memasuki tahun 2022, firman Allah tetap segar, tetap hidup, tetap bertumbuh dan berbuah dalam hidup kita. Jadi firman Tuhan akan terus berusaha untuk menuntun kita, belajar, melangkah, setingkat, melangkah ke level yang baru setiap hari. Jadi jangan malu dengan firman Allah, jangan malu dengan kekristenan, jangan malu.
Malah kita yang sudah memperoleh yang terbaik dari Tuhan, kita rela, kita belajar untuk berubah ke arah yang lebih baik. Kita bersiap dengan segala perubahan yang terjadi. Ya, wawasan boleh luas, tapi iman kita tetap harus fokus, semakin tajam untuk memberitakan firman Allah. Kalau wawasan kita nggak luas, kita akan terus tergerus. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Bapak Ibu, saudara sekalian, dunia sedang bicara untuk mencari planet baru. Dunia sedang berbicara untuk mencari, dalam bahasa Indonesia apa itu ya? Semesta yang baru. Kalau Bapak Ibu pemakai produk Facebook misalnya, apakah tidak merasa terganggu ya? Tidak merasa waspada dengan kata-kata shift-nya perusahaan ini menjadi Meta. Menciptakan sebuah alam semesta yang baru di bumi. Alam di mana kenyataan dengan dunia maya itu sudah tidak ada batasnya nanti. Kita akan bingung mana yang nyata, mana yang maya. Mungkin nanti kita akan bicara lebih lanjut dari itu. Kalau kita hanya berkutat dan masih ribut dengan, kita masih berkutat, saya mohon maaf sebesar-besarnya, harus bicara ini. Masih nggak mau belajar untuk pakai WhatsApp, masih nggak mau belajar hanya untuk mengikuti di Zoom, ada pertemuan komsel, nggak mau belajar hanya untuk menekan tombol atau tulisan yang berwarna biru di dalam WA, atau takut untuk masuk ke grup WA gereja, ya, karena kita nggak mau berjalan, kita nggak mau maju. Kita nggak mau mencoba, Ibu Gembala, ya, kalau ditanya nggak ngerti, tapi mencoba. Ibu Gembala sudah bisa untuk ikut Zoom, untuk ngeliat-liat di WA, ya. Tapi kalau beliau tetap menyerah, sudahlah, sudah tua, sudah nggak bisa ngikut, ya begitu-begitu saja, ya bisa sih. Tapi dia berusaha. Kami pun seperti itu, kami pun berusaha. Kita masuk ke dalam sebuah semesta yang baru, dunia yang baru, itu wawasan yang luas. Tapi kita tidak tergerus dengan itu. Kita mau semakin fokus. Gimana caranya? Jika dulu nabi-nabi bicara langsung dari Tuhan, kemudian rasul-rasul bicara langsung dari Tuhan, mereka berkhotbah, datang dari satu tempat ke tempat lain. Sekarang pendeta-pendeta belajar untuk khotbah di depan kamera, di tengah-tengah kursi kosong. Pendeta-pendeta belajar untuk memakai medsos. Pendeta belajar untuk kemudian bersiap bagaimanapun caranya untuk melangkah setingkat memberitakan firman Allah dalam kondisi-kondisi ke depan. Ya, itu adalah bukti bahwa firman Allah ini ingin supaya kita berkembang, supaya kita tetap terus mau maju di dalam tuntunan Tuhan. Saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian sebuah ayat di dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-33. Mari kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. Sudah siap? Bisa serukan haleluya? 2, 3. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Menyenangkan memang, Petrus melihat kemuliaan Tuhan di gunung itu. Luar biasa memang suasana kegerakan Allah di gunung itu. Tetapi Tuhan Yesus tidak ingin tinggal diam di gunung itu saja. Apa yang dia lakukan pada ayat yang ke-37? Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Jadi
Apakah Tuhan kita tidak mau dipermuliakan? Dia senang dipermuliakan. Apakah Tuhan tidak mau untuk ditinggikan? Dia senang untuk ditinggikan. Tetapi Tuhan tidak mau kegerakan rohani itu menjadi monumen. Tuhan tidak mau kegerakan rohani itu menjadi sejarah. Begitu juga dengan hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan tidak mau saudara-saudara berhenti. Cukuplah saya di tahun 2021 melayani ini. Udah habis-habisan saya. Wow. No. Belum. Semasi Tuhan izinkan kita bernapas di tahun 2022 turun gunung. Maju lagi, perang lagi. Itu saudara-saudara. Yesus seperti itu. Diajar Petrus. No, belum. Bahkan Tuhan ajak dia turun gunung, bukan itu saja. Dia pun kemudian naik ke surga. Dia tinggalkan Petrus dengan kawan-kawannya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Mereka menginjil, memberitakan firman Allah. Tidak diam. Pergi. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Pergi. Ketika mereka mencoba untuk bersekutu dan diam-diam di satu tempat, Tuhan sengaja. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan kitab Kisah Para Rasul, rasul-rasul diserakkan lagi. Tidak diam. Beritakan Injilnya sampai ke seluruh dunia. Bayangkan jika rasul-rasul cukup nyaman di Yerusalem, kita semua masuk neraka di Indonesia karena nggak dengar Injil. Tetapi karena mereka menangkap pesan Tuhan, kegerakan, kemuliaan yang sudah mereka terima saat itu menjadi pijakan untuk masuk dalam tuntunan berikutnya. Untuk berjalan maju terus, memberitakan firman Tuhan. Kemuliaan demi kemuliaan, kemuliaan demi kemuliaan. Jadi bukan kagum di tahun 2021. Bukan. Jadikan itu pijakan untuk semakin kagum di tahun 2022. Untuk semakin hidup di tahun 2022. Semakin giat, semakin fokus. Karena firman Tuhan tidak mungkin mati. Firman Tuhan sudah melewati ribuan tahun, segala zaman, segala teknologi. Dan saya sangat percaya, apapun yang di depan kita, firman Tuhan akan mendapatkan jalannya. Yang penting, umat Tuhan mau dituntun. Ya, mau dituntun ya, seperti itu. Makanya gambarnya pakai itu. Mau dituntun. Saudara mau dituntun oleh Tuhan? Pemuda remaja mau dituntun oleh Tuhan di tahun 2022? Bapak Ibu, saudara sekalian yang senior mau tetap dituntun oleh Tuhan? Ya, tidak masalah umur berapapun. Kalaupun Om Wakijan sudah umur 86, enggak masalah. Oleh tuntunan Tuhan kita melihat teladan dari senior-senior kita. Apalagi yang muda-muda ini. Masih mau dituntun oleh Tuhan? 2022. Maju terus, maju. Bertumbuh, berbuah. Haleluya. 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 Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya.